Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita hadir pada hadina wa mu'minatin sholihah. Al-Fatihah. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, wabil khusus pada ketua DKM, pengacara, pengurusnya semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, tapi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud panjang umur bagi orang mukmin adalah panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan untuk
maksiat. Untuk taat, alhamdulillah kita berkumpul di pagi hari ini, walaupun rasanya berat ya mungkin ya, tapi kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kajian dulu, yaitu kitab Al-Hikam, pada hikmah yang keempat adalah arif nafsaka min tadbir. Wa ma qama bihi ghairuka angka la takum bihi nafsik. Waktu pertemuan yang lalu saya bahas arif nafsaka, suruh istirahat untuk dari arif nafsaka min tadbir, istirahat dari tadbir. Apa itu tadbir? Mengatur-ngatur Allah. Jadi ini tauhid. Jadi berhentilah dari mengatur-ngatur Allah, karena yang maha mengatur adalah Allah, bukan hamba. Ini tauhid yang tinggi. Jadi yang mengatur hamba adalah Allah, bukan sebaliknya hamba yang mengatur Allah. Seandainya kita bertamu kepada seseorang, tamu 3 hari 3 malam, ini batas tamu kan, batas. Soalnya tamu sampai 5 hari. Ketika kita bertamu, maka kita nggak boleh mengatur tuan rumah. Jadi maksudnya apa? Mengatur tuan rumah. Contoh, ketika kita bertamu, yang akan memberi menu adalah tuan rumahnya. Contoh, ketika waktu pagi hari, mungkin bagi yang tuan rumahnya ngasih teh manis, ngasih kopi, itu. Kemudian nggak lama kemudian mengajak sarapan pagi. Terus nanti ketika siang ada namanya makan siang. Nanti ketika sore ada namanya makan sore. Nanti ketika malam ada makan malam, dan seterusnya. Terus seorang tamu nggak boleh, Pak, maaf ya, nanti makan paginya pakai nasi goreng. Maaf ya, ntar siangnya pakai soto babat. Ntar sorenya pakai nasi padang. Ntar malam pakai sate Madura. Loh, tamu ngatur Allah namanya. Tamu mengatur orang tuan rumah. Kira-kira songong nggak? Songong. Ini lo kejadian umat hamba-hamba kita di muka bumi ini, banyak yang mengatur. Ini masa depan saya kalau sudah pensiun begini, nanti begini, nanti begini. Nah, seandainya kita nggak ngatur itu, Allah sudah punya rancangan.
Jadi Allah lah yang merancang kehidupan. Pernahkah kita dulu ketika lahir di muka bumi ini, pernahkah kita sebelum ada kita mohon sama Allah, ya Allah wujudkanlah aku? Enggak pernah kan ya Pak ya? Atau ya Allah nanti saya lahir dalam keadaan perempuan ya Allah. Pernah enggak Bapak pesen? Enggak pernah. Itu memang kehendak Allah. Kita diciptakan laki, itu kehendak Allah. Kita diciptakan perempuan, itu kehendak Allah. Lalu contoh yang lain. Dulu ketika kita awalnya dari yang namanya sperma, ya, namanya sperma, awal itu, awal manusia dari sperma, kemudian diproses selama 40 hari, berubah menjadi darah kembang, berubah lagi menjadi daging kembang, berubah lagi 40 hari lagi menjadi bentuk manusia. Ya ada hidungnya, ya ada tangannya, ya ada kepalanya, ya ada pipinya, ya ada tangan, ya ada kaki, ada rambut. Apakah semua itu kita pernah pesan kepada Allah? Enggak pernah. Setelah bentuk jadi manusia seperti ini, kemudian kita masuk di alam kandung 120 hari. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Bapak hati-hati Pak. Wa nafakhtu fihi min ruhi, di dalam ilmu tasawuf kita bagian daripada ruh Allah. Makanya ruh yang suci, hakikat manusia semuanya, baik itu yang muslim atau yang non muslim, min ruhi, dari bagian ruhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada manusia yang tidak ingin kembali kepada Allah. Orang Kristen ingin kembali kepada Allah, walaupun itu karena disesatkan oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab dulunya dalam sejarahnya, karena pemalsuan. Tapi intinya adalah semua manusia ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang jahat sekalipun, preman, pernah makan haram, pernah membunuh, pernah berzina berkali-kali, di satu saat dia ingin kembali kepada Allah, ingin tobat. Ingin tobat apa? Bapak yang dulu pernah berbuat dosa, sekarang merasa ingin tobat nggak Pak? Ingin. Tidak ada manusia yang tidak ingin baik. Ya, pencuri saja kepengen baik. Mengapa dia mencuri? Karena terpepet. Karena terpepet, mampet godaan setan, akhirnya bisa menjadi pencuri, bisa menjadi galak. Tapi ketika dia penjara, mulai insaf. Betul nggak? Ada yang pernah di penjara? Nggak ada ya? Nih, ini yang dimaksud wa nafakhtu min ruhi. Ini kembali setelah 4 bulan di perut kandungan ibu, terus yang menjatah makanan dan minuman siapa itu? Sudah ada ruh, pasti butuh makan. Makanya ketika itu sang ibu tidak haid, itulah anak si bayi makan darah haid dari usus itu. Dari usus dia makan, bukan lewat mulut tapi lewat usus. Itu makan darah. Siapa itu yang ngatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nggak orang hamil haid? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu makan darah haid. Siapa yang mengatur itu sampai 9 bulan? Allah subhanahu
itulah maka kemudian ketika 4 bulan dicatat satu umurnya, ajalnya, kemudian jodohnya, kemudian rezekinya. Nah, terus kemudian Said Wasaki, takdir dia menjadi orang baik atau menjadi orang sengsara atau menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia, itu sudah dicatat oleh Allah dari zaman azali. Orang ini akan begini, umurnya akan begini. Umur ini rupa-rupanya yang tauhidnya sudah mateng kepada umur. Nggak ada yang ngatur umur kan? Siapa yang ngatur umur? Nggak ada. Kalau umur terserah Allah. Semualah. Nah, Pak Ustaz juga. Kalau umur terserah Allah ya. Iya. Nggak ada yang ngatur-ngatur kalau umur. Umur semua terserah Allah. Tapi ini yang banyak adalah urusan rezeki. Rezeki Allah sudah kasih, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang rezekinya besar, ada yang rezekinya kecil, ada yang rezekinya sedang, ada yang rezekinya luar biasa. Semua itu adalah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya Pak, saya pengen tahu Bapak di sini kekayaannya sama nggak? Ada yang punya mobil? Ada. Ada yang cuma punya motor? Ada. Ada yang nggak punya motor? Ada. Ada yang sama sekali? Ada. Ini dalam kehidupan. Walaupun pada hakikinya, kalau saya tanya, kepengen kaya nggak Bapak? Jawab kenapa? Pengen kaya nggak? Pengen. Kalau kepengen semuanya, Bapak yang belum punya mobil, kepengen punya mobil nggak? Nah, ini. Tapi di sini, masya Allah, luar biasa. Semua itu sudah ada catatan, yang besar, yang kecil, yang sedang, yang ini. Makanya itu semua adalah, mohon maaf, yang kaya sebenarnya juga itu ada tanggung jawab di akhirat. Dari mana hartanya? Dari mana hartanya? Dikemanakan hartanya? Kaya juga berat. Jangan dianggap kaya itu nggak berat. Makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, Allahumma ahyini miskinan. Para sahabat mengaminkan, amin. Coba kalau di sini baca Allahumma ahyini miskinan, Ustaz Nur Wahid misalkan, kira-kira pada amin nggak? Allahumma ahyini miskinan, Allahumma ahyini miskinan, Allahumma ahyini miskinan. Pada jawablah, nggak ada, pada diem, pada diem. Tapi toh nyatanya Abdurrahman bin Auf mengaminkan, Abu Bakar Siddiq mengaminkan, Umar bin Khattab mengaminkan, Abi Hurairah mengaminkan. Abdurrahman bin Auf menjadi orang kaya raya. Itu, ya. Bukan berarti para sahabat miskin. Umar bin Khattab ketika mau meninggal, ketakutan. Coba teliti hartaku, masih ada ketika dia sakit, masih ada nggak di? Ada di sekarang ini. Terus, ya Abu Bakar sudah tidak ada, sudah diserahkan kepada Rasulullah, sudah diserahkan untuk perjuangan agama Allah. Abdurrahman bin Auf kaya raya waktu itu pun seperti itu. Makanya itu yang benar adalah para sahabat yang diikuti oleh para wali-wali Allah. Makanya orang para wali itu, para wali ya,
mendekati Rasulullah. Nih ya, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan, seorang waliullah di zamannya. Beliau dagang, punya pesantren tapi dagang. Nanti jam 11:30 pulang ya, untuk ngimami, untuk ngajar santri. Ketika pulang dibagi 3. Kalau 100.000, yang 25 untuk tambah modal, yang 25 diserahkan kepada fakir dan miskin. Bahkan dalam satu kisah mencari masjid. Makanya beliau membuat masjid 300 masjid. Ada nggak di sini yang bangun masjid sampai pribadi kayak gitu? Ada nggak? Jadi kaya, tapi diserahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kaya, Rasulullah kaya. Orang nikah dengan Siti Khadijah aja, ya, kalau diuangkan 700 juta maharnya. Pak, sampean maharnya berapa? Mukna. Itu Rasulullah kaya, tapi begitu meninggal sudah habis hartanya, diserahkan kepada agama Allah Subhanahu. Itulah hakiki. Seandainya kita kaya, dibagikan kepada fakir dan miskin. Itu rata-rata para wali. Gus Dur ketika mau meninggal dunia ngomong sama pembantunya si Gus di Malang Jawa Timur, tolong ya, ini uang jangan bukan di koper itu, jangan dulu bukan, nanti dikasih kalau saya sudah meninggal. 2 tahun kemudian Rasulullah bukan Rasulullah Gus Dur meninggal, baru si pembantunya si Agus membagi-bagi uang. Ternyata di situ ada alamatnya. Ini bukan fulan bin fulan, ini buat fulan bin fulan, janda orang miskin, janda orang miskin, janda orang miskin, yatim di Malang Jawa Timur. Apakah Gus Dur orang sana? Tidak. Itulah wali beda, mengetahui orang-orang yang sangat membutuhkan. Dibagi ketika Gus Dur sudah meninggal dunia pada 40 harinya. Itu ini mengasihi, tapi supaya jangan ketahuan orang lain kalau sudah meninggal. Para wali rata-rata itu seperti itu. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya pengen jadi wali, yaitu jangan hubud dunia. Pengen jadi wali kan? Ini mukanya udah kayak Gus Dur nih. Udah kayak Gus Dur. Ya, tampangnya, pecinya juga persis itu. Masya Allah, ya, luar biasa. Wali dermawan, nggak ada wali medit, itu nggak ada. Lihat di dunia nggak ada wali medit, nggak ada sejarahnya. Makanya jadi wali karena dermawan, ngikuti sifat Allah, memberinya bukan hanya orang muslim, non muslim diberi. Ya, kayak Syekh Muhammad sini terus kumpul, itu kan mengangkat anak kepada Nik Ardila, penyanyi terkenal pada zaman tahun 95 yang meninggal itu. Nah, kenal nggak Nik Ardila? Saya masih bujangan ya itu ya. Nah, itu dijadi anak angkat dunia akhirat. Tapi karena yang mengangkat adalah seorang wali Allah, maka tidak ada seorang seorang artis yang selalu disiarahi seperti makamnya wali. Udah pernah siarah ke sana ya, Nik Ardila ini Pak, kalau dia sudah ngomong, kamu saya jadikan anak angkat dunia akhirat,
Makanya dalam dunia tarekat ada istilah, kau jadi muridku dunia akhirat. Asal kita sudah talqin, kita mengamalkan kepada apa yang telah diajarkan oleh guru mursyidnya, menjadi murid dunia akhirat, mendapat syafaat daripada guru. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang belum punya guru mursyid harus cari ya, supaya paling tidak mendapat syafaatnya guru. Ya, mendapat syafaatnya guru. Kita orang kotor, ya, orang kotor. Kalau kita nggak ikut itu, wah masya Allah. Masya Allah ya. Ini arif ya. Yang pertama adalah arif. Jadi suruh jangan banyak mengatur kepada apa yang sudah diatur oleh Allah, urusan rezeki. Ya. Urusan rezeki. Lalu gimana kita? Kita boleh usaha semaksimal mungkin. Tapi yang berbahaya kan jadi masalah kayak gini. Dengan kesibukannya, yaitu tadi saya contohkan pembantu. Kamu jadi pembantu, ya, misalkan jadi pembantu, tugas kamu pagi nyapu, terus setelah nyapu ngepel, setelah ngepel beres nanti nyuci, setelah nyuci beres nanti nyetrika. Untuk kehidupan si pembantu itu sudah diatur oleh yang majikan itu. Makan, dikasih makan nggak dia? Minum, dikasih minum nggak? Terus papan, tempat, dikasih kamar nggak? Dikasih. Semuanya udah dikasih. Kamu yang penting tugas kamu jalankan ini. Cuma pada umumnya manusia, orang sudah jadi pembantu masih sambil dagang, sambil nguli, sambil ini itu, kira-kira majikannya jengkel nggak? Orang sudah kamu suruh untuk jadi pembantu, tahu-taunya malah dagang. Lah ini kebanyakan manusia. Coba saya tanya Pak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas manusia aslinya. Lalu mengapa banyak manusia terlalu terlena oleh urusan dunia? Ya, bisnis ini, yang ujung-ujungnya menghabiskan waktu, melalaikan akhirat. Mestinya membaca Quran, kadang-kadang sampai umur 50 tahun Al-Quran baru berapa kali tamat Pak? Saya tanya nih. Contoh ini kewajiban Allah kepada umatnya, menyuruhnya, suruh membaca Quran. Bapak sudah pernah khatam Al-Quran berapa kali Pak? Ini yang perintah Allah. Ibaratnya majikan nyuruh kamu nyapu ya, ini suruh nyapu, ujung-ujungnya mikiran yang lain, malah nyapunya terbengkalai. Tugas awalnya adalah manusia adalah untuk ibadah kepada Allah. Allah dan Rasulnya menyuruh kita nuntut ilmu, malah kita nggak nuntut ilmu. Allah menyuruh ngaji, malah kita nggak ngaji. Allah menyuruh zikir, malah kita sibuk dengan urusan dunia terus, nggak pernah lepas daripada yang dipikirkan adalah dunia. Itu berarti penyimpangan. Makanya kemudian disindir pada yang seterusnya, ijtihaduka, ya, pada hikmah yang selanjutnya yang kelima adalah ijtihaduka fima tuminalaka wa taksiru fima tuliba minka dalilun alal ihtimas basirah minka. Sesungguhnya semangatmu, sungguh-sungguhmu, semangatmu dalam mencari kehidupan, sibukkan pagi berangkat ini terus nggak ada selesainya. Mestinya kita habis subuh
ada zikirnya, ada wiridnya, terlambat langsung pergi. Ada nggak Pak model begitu orang? Itu yang dikejar karena dunia. Sementara kita disuruh zikir kepada Allah dulu. Bolehlah kalau sudah zikir selesai baru berangkat. Allah menyuruh jamaah. Sampai tidak jamaah berangkat kerja, panggilan manusia kita jalankan, panggilan Allah tidak pernah kita jalankan. Betul Pak? Banyak orang model begitu. Ini maksudnya. Jadi yang dimaksud adalah tugas kita ibadah terlena gara-gara mengejar panggilan manusia. Kalau perusahaan kerja di Jakarta, dari sini jam 4 berangkat, sholat sebentar aja. Model begitu banyak. Sholat sebentar aja. Padahal tugasnya, kamu tugasnya nyapu, jangan dagang. Urusan rezeki Allah yang ada. Yang bagus adalah kita selesaikan sholatnya biar rapi. Makanya gini, sebenarnya sholat kita kan nggak khusyuk. Ada sebuah keterangan. Ada seorang menanya kepada Syekhul Islam Ibnu At-Tayyib, guru seorang murid, ya Syekh, saya nggak bisa khusyuk. Maka Ibnu At-Tayyib menjelaskan, memang nggak bisa untuk khusyuk manusia. Tapi untuk supaya sholat diterima ada. Apa itu? Membaca istighfar sehabis sholat. Nah, jadi membaca istighfar sehabis sholat itu akan menyebabkan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Barang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ketika muridnya Ibnu At-Ta'ilah menanya kepada seorang syekhnya, ya Syekh, saya kalau khusyuk nggak mampu. Lalu dia mengarahkan, kalau kamu nggak mampu, maka minimal membaca Astaghfirullahaladzim sehabis sholat. Baca lagi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayyina rabbana bis wa adilnal jannata darussalam, dan seterusnya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, dan seterusnya. Diterangkan dalam Ibanatul Ahkam, barang siapa yang sering membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, maka neraka. Dia mengatakan, ya Allah, si fulan bin fulan sedang membaca Allahumma ajirna minan nar, selamatkan aku dari neraka. Amin, amin. Diaminkan oleh malaikat. Ya, mudah-mudahan kita baca semua ya habis sholat itu. Baca ya, jangan cuma imamnya doang. Itu baca semua. Antara imam dan makmum sama. Makanya harus hafal itu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, baru subhanallah, subhanallah. Jangan dikurangi. Kata Rasulullah, kalau hitungan sudah tetap dari Rasulullah 33, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Karena ini hitungan bilangan. Kalau 100 kali ya 100 kali. Ini hitungan, itu sudah ada rumusnya dari sananya. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Maka tasbih ini jumlahnya 100 dibatas. Memang
kecuali zikir-zikir yang biasa, zikir-zikir yang memang tidak ada aturannya. Misalkan kita baca pakai ya selain habis sholat, subhanallah, subhanallah. Itu kalau tidak sehabis sholat, silahkan sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar, silahkan sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah, selain sehabis sholat, silahkan sebanyak-banyaknya. Karena ada hadis setiap habis sholat 33, 100, ikuti itu, ikuti. Nah, maka itu baru yang namanya sempurna. Nah, ini ijtihaduka fima tuminalaka wa taksiru fima tuliba minka dalilun alal ihtimas wasyirah minka. Menggebu-gebumu, semangatmu dalam mencari keduniaan, padahal Allah sudah menjamin untuk rezeki ini. Allah sudah menjamin, maka itu menunjukkan butalah mata hati dia. Sebenarnya kita dianggap sebagai mata hatinya buta. Itu posisi kita sebagai apa? Posisi kita sebagai hamba, fungsi awalnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak tolong mulai sekarang perbaiki baca Qur'annya ya. Membaca. Jangan nunggu bulan Ramadan. Ya, paling tidak sehari 1 juz. Ya. Kalau 30 hari sudah khatam. Saya selalu diajarkan oleh kiai saya. Kiai saya kalau saya datang ke sana, Mus, ente berapa kali khatam Al-Quran setiap harinya? Yang ditanyain. Maka Ustadz Wahid ya, kalau ada murid datang tanyain itu. Ini banyak kan tanya cuma sehat doang. Sehat Pak Ustadz? Sehat. Jangan. Kalau punya murid, ini buat pendidikan Pak. Kalau misalkan Ustadz, alhamdulillah bulan ini saya khatam 1 juz, 30 juz. Coba saya tanya Pak, coba yang bulan ini khatam 30 juz, ngacung. Nih, ini biar sadar kita. Posisi kita itu tadi, pembantu suruh nyapu tapi enggak nyapu, suruh ngepel tapi enggak. Itu maksudnya itu. Loh, fungsinya Allah nyuruh baca Quran, Allah nyuruh zikir, baca selawat. Pak, yang bulan ini sudah 50.000 selawat kepada Rasulullah. Coba bulan ini aja. Nah, harus dibatasi Pak. Kalau ingin, makanya punya tasbih yang ada hitungannya. Mengapa dihitung 10? Misalkan 1000. Kalau hari ini 1000 kita baca, besok lagi selawat 1000, besok lagi selawat 1000. Kalau dibatas Pak, tapi kalau nggak dibatas, malah sedikit enggak, banyak enggak. Ini maksudnya. Jadi kalau yang dibatas tujuannya supaya istiqomah. Karena orang awam kita tingkatannya. Maka Rasulullah mengatakan subhanallah, subhanallah 33 sehabis. Rasulullah nggak mengatakan ini. Rasulullah aja wallah inni la astaghfirullah sab'ina marrah. Rasulullah istighfar 70 kali. 70 kali. Dalam riwayat ini wa fi riwayatin mi'ata marrah, 100 kali. Padahal Rasul nggak dosa. Diterangkan dalam kitab yang lain, mengapa Rasulullah tidak berdosa, tapi dia istighfar 100 kali setiap hari. Istighfarnya Rasulullah, dia pernah makan, pernah minum, khawatir itu lewat, lupa ingat kepada Allah, lagi makan nikmat. Nah itu gara-gara makan aja Rasulullah, itulah yang diistighfar. Dia mandi, ingat nggak zikir kepada Allah, istighfar, itulah istighfarnya Rasulullah. Lagi ngobrol, Bapak sering ngobrol nggak? Nah, kalau kita ngobrol kan biasa, Rasulullah istighfar,
Ini dalam keterangan riwayat, mengapa Rasulullah istighfar? Karena hatinya terkadang untuk ngobrol, karena terkadang untuk mandi, untuk makan. Ente makan berapa kali? Istighfar enggak? Ini bedanya. Kalau kita istighfar karena banyak dosa, Allah, sehabisnya Allah baru astagfirullahaladzim, sehabisnya Allah, ya Allah. Itu habis selingkuh misalkan astagfirullahaladzim. Nah, itu baru Rasulullah. Makanya para wali pekerjaannya hanya istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, inilah ya. Jadi untuk mengingatkan kepada kita, pada hikmah yang kelima adalah ijtihadu fima tuminalaka. Banyak manusia yang bersungguh-sungguh untuk kehidupan dunia, tapi tidak bersungguh-sungguh untuk kehidupan akhirat. Padahal tujuan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Teruskan.